Seperti yang kita sepakati pada pertemuan Selasa lalu, nggih. Insyaallah hari ini jam 8.30 kita bahas tentang lanjutan fikih perkawinan. Nanti jam 1 siang kita sepakati untuk bahas tentang kaidah usul. Cuman ini mungkin saya kasihkan info sementara. Tadi malam itu saya dapat undangan dari Sekretariat Rektor. Ternyata jam 1 siang ini nanti akan ada undangan pengarahan dari Prof. Muhajir untuk jam 1 sampai sore. Nah, sehingga kayaknya jam 1 siang kita janjikan untuk Loh apa kan, pertemuan. nggih. Nggih, Janji kita bukan jam 1 siang, Ustaz. jam berapa, Bu? Habis maghrib. Oh, habis maghrib, nggih. Nggih. Oh, keliru berarti saya. Berarti kalau habis maghrib insya Allah bisa. Habis makan, setahu seingat saya, nggih, mohon yang lainnya meluruskan kalau misalnya saya Oh, nggih. salah ingat. Jam 8 sama habis maghrib. Oh, nggih pun Nggih, kalau gitu. saya izin meluruskan Bu Wahyu. Saya izin meluruskan sebentar. Nggih. Diluruskan dulu, Bu. Gimana, Bu? Yang kemarin saya sampaikan saya lupa. Seingat saya jam berapa itu? Awalnya, awalnya kami menyepakati pagi dan malam, tapi Bu Dewi protes. Oh, Bu Dewi nggih. malam sudah tepar, akhirnya diganti siang. Nggih. Kebetulan Qadarullah Ustadz Arif siang ini ada undangan. Jadi Mm-mm. jadinya kembali keputusan awal, Oh, yaitu gitu pagi nggih. dan malam. Ngoten. Nggih. Bu Dewi gimana nih? Aman insya Allah nggih. Kalau Bu Dewi kan hari ini nggak, pagi ini nggak Oh bisa ikut, ya. Ustaz. Mm-mm. Kemungkinan semoga besok nanti malamnya bisa ikut gitu kan. Oh, Kalau nggih, nggih. mertuanya yang masuk IGD. Oh, nggih, nggih, betul, betul. Heeh. Oke, berarti kembali ke skema awal berarti nggih. Oh, nggih. Berarti kembali ke jam jam 6 mungkin gitu nggih insya Allah. Tapi maghrib sekarang udah mendekati jam 6 juga. Ya mungkin Ya, sekitar jam heeh. 6.15 mungkin gitu nggih. Nggih, nggih, Ustaz. Jam 6.15 nggih. Siap. Nggih, mungkin kita mulai dulu untuk lanjutan yang kemarin itu kata Bu Ayu berapa Bu Ayu? Yang apa ini, kaidah usul fikih atau Ini fikih perkawinan yang kaidah oh usul fikih fikih yang perkawinan siang Bu nggih. ini, Hmm. Bu Ama. Oh, Bu Dari Amal. Ustadz. Oh, beneran Bu Amal udah siap kayaknya memang. Bu Ama dan Bu Ama dan satunya lagi siapa aku ya Allah lupa. Ustadz Agung kalau mau record jenengan pilih di situ tombol record bentuknya bulat hitam. Nah, itu kok yang muncul cuma suara aja, Bu Ayu. Suaranya apanya? Iya, maksudnya cuma voice, nggak ada video. Loh, ya nanti selesai di itu selesai Zoom toh bisa di itu. Di mana itu ceknya? Di situ titik 3 record sudah. Sudah, yang muncul kok. Ya, Pak Faisal mana? Kok cuma video, cuma apa record suara aja. Loh, nanti di akhir-akhir Ustadz. Heeh. Nanti di akhir-akhir itu ada videonya juga. Di convert dulu ya. Oh iya iya iya. Bentar, ini. Di screen saya sudah nampak nggih. Monggo Bu Ama. Bu Ama. Oke. Oke, Izin silakan. Ustadz Arif Zuri untuk melanjutkan presentasi materi berikutnya dalam fikih pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul rujuk dalam fikih munakahat atau fikih pernikahan. Hal yang pertama atau beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pengertian rujuk, kemudian dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, hikmah rujuk, dan tujuan rujuk. Nah, Bapak Ibu, mari kita ketahui bersama apa sih rujuk itu. Rujuk artinya kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak dengan talak rojai. Dan istrinya tersebut masih dalam masa iddah. Itu pengertian singkatnya Bapak Ibu nggih. Nah, rujuk sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu roja'a yarji'u ruju'an, yang berarti kembali atau mengembalikan. Secara etimologi atau secara bahasa, kata rujuk berarti kembali. Sedangkan secara terminologi, secara istilah dalam fikih, rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak dengan talak rojai dan istrinya tersebut masih dalam masa iddah.
Rujuk bertujuan mengembalikan status pernikahan yang sah seperti semula, tanpa perlu adanya akad nikah dan mahar yang baru. Konsep ini hanya berlaku untuk talak yang belum memutuskan ikatan perkawinan secara total. Bapak Ibu, kita harus ketahui juga dasar hukum rujuk, nggih. Dalam Al-Quran, dasar hukumnya ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 dan juga 228 dan 231. Yang saya tulis di layar itu adalah ayat yang ke-228. Saya izin membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Wallahu azizun hakim. Artinya, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah atau perbaikan, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, cara yang baik. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ada selanjutnya, dasar hukum ini saya ambil dari dalam hadis, Bapak Ibu, yang langsung saya bacakan artinya, nggih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dan itu terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan supaya dia rujuk atau kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian dia dapat menahannya ataupun menceraikannya sebelum dia mencampurinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang diceraikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1991. Nah, Bapak Ibu, jadi rujuk itu memiliki kata kunci, nggih, yaitu ada 3 kata kuncinya. Kembali suami kepada istrinya, yang kedua yang telah ditalak dalam bentuk rojai, yang ketiga masih dalam masa iddah. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Terkait rujuk. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, hukum dasar dari rujuk ini adalah mubah atau diperbolehkan, nggih. Namun, hukum ini bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan niat suami serta kondisi yang melingkupinya. Di antaranya ada hukum rujuk pada tolak rojai, hukum rujuk pada tolak bain, dan 5 hukum, yaitu wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunnah. Kita akan membahas satu persatu, nih. Hukum rujuk pada pada talak. Nggih, mohon maaf. Hukum rujuk pada talak rojai yaitu boleh. Nggih. Mohon digeser. Nggih. Jadi kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak rojai selama masih berada dalam masa iddah tanpa pertimbangkan persetujuan istri. Kemudian yang kedua, hukum rujuk pada talak bain. Talak bain ini rujuk setelah talak bain membutuhkan langkah baru, nggih, Bapak Ibu, yaitu akad nikah baru untuk bain sugro. Kalau bain kubro, maka perlu pernikahan dengan orang lain terlebih dahulu kalau mau rujuk. Nah, sekarang kita bahas yang 5 hukum rujuk. Haram, Bapak Ibu, ketika ada seorang ingin merujuk apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya. Makruh apabila rujuk tersebut lebih buruk daripada cerai. Kemudian wajib atau sunnah apabila pelaksanaannya membawa kemaslahatan yang besar seperti untuk menjaga masa depan dan keharmonisan anak-anak atau menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dan mubah apabila dilakukan tanpa adanya niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan karena misalnya hanya alasan anak
itu boleh saja rujuk, tapi sebaiknya dipertimbangkan lagi. Itu terkait dengan hukum rujuk ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun rukun rujuk ada 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga sigot. Suami yaitu orang yang merujuk haruslah orang yang sah menjatuhkan talak dan berhak merujuk, berakal, balik dan atas kemauan sendiri. Istri adalah wanita yang dirujuk, istri yang telah ditalak rojai dan masih berada dalam masa iddah. Dan sigot itu boleh dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, ya Bapak Ibu. Nah, begitu rukun rujuknya. Adapun syarat rujuk yaitu ada 3 juga. Yang pertama adalah talak roji'i. Rujuk hanya sah jika talak yang terjadi adalah talak roji'i. Kemudian masa iddah. Rujuk harus dilakukan sebelum masa iddah istri berakhir. Jika iddah telah habis, rujuk harus diganti dengan akad nikah baru. Yang ketiga, kedua belah pihak yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. Adapun hikmah rujuk yang bisa kita dapatkan diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan perbaikan. Rujuk membuka pintu bagi suami istri untuk merefleksi kesalahan, memperbaiki diri, dan membangun kembali rumah tangga dengan komitmen yang lebih baik. Yang kedua, menjaga keutuhan keluarga. Rujuk berfungsi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, terutama demi menjaga psikologis dan masa depan anak-anak. Yang ketiga, wujud rahmat Allah. Rujuk adalah manifestasi dari rahmat dan kasih sayang Allah, memberikan kelonggaran kepada hambanya agar tidak terjerumus dalam perpisahan permanen yang dibenci. Yang keempat, menghindari penyesalan, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menghindari penyesalan mendalam setelah emosi talak mereda. Yang terakhir, terkait dengan tujuan rujuk, Bapak Ibu. Oke, geser lagi. Nah, pada intinya tujuan rujuk yang pertama adalah untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian. Kemudian yang kedua, untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian. Ketiga, untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula. Dan terakhir, untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya. Kholas, alhamdulillah. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih Bu Ama atas presentasinya. Kita lanjut ke presenter berikutnya. Nopo sesi tanya jawab Ustadz. monggo. Presenter berikutnya mawon nanti tanya jawab terakhir Bu. Oke, siap. Saya tak lihatkan siapa ini presenter berikutnya ya. Ustaz Agung tadi katanya. Oh iya, Ustadz Agung ya. Saya tak lihat deh. Ya Allah. Talak sudah, ida rujuk sudah. Nusyus, Bu Nadila dan Bu Dewi. Bu Nadila, where are you? Bu Nadila, Ustaz Agung gimana? Bu Oh, Nadila. hari ini Kak. Loh dua lah, aku langsung ngomong loro ya Allah. Ya ampun, aku nggak tahu. Astagfirullah, mulai wis. Sewenangane Bu Nadila wis. Pak Agung sudah siap belum kalau materi poligami? Kami sendiri Pak Agung. Belum. Ayo. Oh, belum. Ya Kami. apa ini? Gimana ini Bu Nadila? Belum selesai soalnya. Saya itu kan nggak dua sama Bu Dewi. Mm, Orangnya minta yang duluan, saya yang kedua. ya wes sampean duluan aja. Ya belum selesai punya saya. Astagfirullahaladzim, Nusyus. Tadi siji. Ih. Saya ini nggak di rumah, Tante. Baik Bu Amarilis, ngapunten ini karena Bu Nadila belum siap. Sesi tanya jawabnya saya buka untuk Bu Amarilis sekarang, nggih. Oke, saya mau bertanya. Nggih, monggo. Begini, kan saya mengalami kasus adalah dari
di kampung itu ada orang, jadi rumah tangganya itu si suaminya itu seringkali eh apa namanya KDRT ya, sehingga kan keluarga dari perempuan ini nggak terima kalau si kakaknya ini di KDRT sama suaminya, sehingga em, si keluarga ini meminta untuk dipisah. Jadi minta supaya rumah tangganya itu pisah saja, sehingga ini bolak-balik bikin surat apa Ustaz? Perjanjian. Jadi di atas materai bahwa si suami ini mentalak istrinya tanpa apa namanya tanpa ada paksaan ya dari orang lain. Walaupun memang ditekan sebenarnya sama keluarga istrinya, karena keluarga istrinya itu nggak mau kalau istri apa adik-adik kakaknya ini dianiaya, sehingga dibuatlah surat perjanjian di atas materai itu. Tapi di lapangan, nah si suami istri ini karena suaminya masih suka, akhirnya berulang kali ngajak eh, rujuk lah. Ya kan secara talak itu kan tidak hanya dari lisan walaupun secara tulisan ya Ustaz. Nah itu apakah rujuknya itu sah atau tidak itu berulang kali mungkin dua atau tiga empat kali gitu. Itu gimana? Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Monggo untuk penanya berikutnya atau pengomentar berikutnya saya persilahkan. Biasanya Pak Nurali ini. Kemudian saya untuk klarifikasi Ustaz Agung, konfirmasi. Yang tadi itu perceraiannya berarti tidak tidak tercatatkan di pengadilan gitu Pak Agung. Loh, di pengadilan itu apa namanya? Kalau pernikahannya di pengadilan terakhir itu kemarin saya yang ngurus memang ke pengadilan itu. Mm-mm. Sehingga gimana caranya kan si suaminya ini nggak mau Ustaz menceraikan itu. Mm. Sehingga dia dipanggil sama pengadilan itu nggak mau datang. Kan kalau misalkan surat dari pengadilan nggak diterima suami, maka itu tidak bisa jalan persidangannya itu. Mm. Nah, sehingga diakalilah si surat undangan itu diberikan kepada orang lain dengan alamat orang lain. Sehingga dengan surat diterima oleh pengadilan, kan mau tidak mau terus si suaminya ini tidak datang, mau tidak mau pengadilan memutuskan mengeluarkan akta cerai. Oke. Berarti sudah ini nggih, sudah ada akta cerai nggih. Nggih, Berarti kan sudah kalau terhitung. dari pengadilan Oke, sudah. oke, oke. Tapi Artinya kan secara suaminya nggak mau nyerai gitu ya. mm-mm, Sehingga dia dikirimi surat itu nggak diterima lah. Artinya kan untuk mengirim surat pengadilan itu perlu alamat suaminya itu ya. mm, Ya, nah, suaminya ini tidak mau memberikan alamatnya sehingga dia alamatnya di sini, tinggalnya di mana gitu. Suaminya nggak di alamat yang dikirimkan sehingga pengadilan suratnya dibawa pulang lagi karena nggak ada yang nerima. Berarti itu secara fikih sudah jatuh talak napa mboten ya? itu sudah tidak secara fikih lagi, Bu. Itu sudah jatuh memang karena hakim sudah memutuskan. Oh. Hmm, Nggih. Baik. Talaknya berarti kan karena ada akta cerai berarti memang sudah keputusannya itu sudah final. Hmm. Di kalau dalam istilah para usul fikih itu ada tiga kategori atau tiga tingkatan dan kewenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkaitan dengan hukum Islam gitu, nggih. Satu ada namanya fakih atau fuqaha. Fakih atau fuqaha itu secara umum itu didefinisikan orang yang memahami tentang hukum Islam dengan baik, you know. Dan artinya orang yang menguasai tentang hukum Islam dengan baik itu disebut dengan fakih. Nah, fakih ini nanti bisa masuk ke tingkat derajat mufti atau pemberi fatwa. Kalau tadi pertama fakih, artinya dia sendiri pun memang untuk dirinya sendiri sudah memahami hukum Islam itu dengan baik, alat-alat terkait dengan istinbat hukum ijtihad dengan baik untuk meski untuk dirinya sendiri itu sudah bisa disebut dengan fakih. Yang kedua, ada yang kategorinya mufti. Mufti ini di antara kompetensi yang harus dimiliki itu dia memang punya kemampuan atau baik di bidang hukum Islamnya itu sama seperti fakih tadi,
Kemudian yang kedua, dia harus punya kemampuan untuk memberi atau menjembatani antara yang namanya fikih atau hukum Islam normatifnya itu dengan al-waqi' atau dengan realita. Jadi kalau mufti ini tingkatannya mungkin dia harus punya kompetensi satu lagi, bisa menjadi sila atau jembatan antara teks dan realita. Kira-kira gitulah. Nah, itu mufti ini kan orang yang biasanya dimintai fatwa. Nah, sehingga kalau dalam ketentuan itu mufti ini harus punya kompetensi satu lagi, dia punya kompetensi untuk menjembatani antara realita dan teks. Karena bisa saja hukum fikihnya A, normatifnya, tapi kalau realita di lapangannya B, nanti hukumnya itu bisa agak lebih fleksibel, tidak seperti hukum yang tekstualnya itu tadi. Nanti akan dicari solusi jalan tengahnya untuk menghadapi pertanyaan atau persoalan-persoalan yang terkait hal itu. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan qadhi atau al-hakim. Nah, ini mungkin kaitannya dengan pengadilan agama tadi kalau kita sekarang itu. Jadi dalam usul fikih itu hakim atau kodi tadi ya berarti dia memang sebetulnya juga adalah orang yang punya kemampuan di bidang fikih kalau di klasik itu atau dalam hukum Islam. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk menjembatani antara realita dan apa teks tadi atau fikih normatifnya. Satu kompetensi lagi atau satu kewenangan yang diberikan oleh kepada hakim oleh fikih. Jadi secara fikih hakim memang diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan mufti. Kalau mufti kan pendapatnya boleh diterima, boleh tidak itu. Jadi sebenarnya kalau fatwa kan dalam fikih itu bisa saja, misalnya orang bertanya kemudian diberikan jawaban itu kan fatwa kira-kira gitu nih. Tapi fatwa itu kan sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau seandainya dia tanya lagi ke mufti yang lain punya pandangan yang berbeda, dia boleh memilih dari beragam-ragam pandangan fatwa itu. Tapi kalau hakim maka di antara kompetensi yang atau kewenangan yang diberikan oleh fikih kepada hakim adalah memutuskan perkara. Nah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, itu kira-kira gitu. Maka sehingga ada kaidah fikih kalau hakim sudah memutuskan itu sudah tidak ada lagi perselisihan gitu. Jadi maksudnya ya sudah putusan hakim itu yang berlaku. Jadi secara fikih pun putusan hakim itu sifatnya memang mengikat. Jadi kalau hakim sudah memutuskan itu yang terjadi secara sah secara fikih. Nah, kira-kira itu. Nah, sehingga kalau hakim tadi memang sudah memutuskan terjadinya perceraian antara si A dan si B itu tadi, maka hukum yang berlaku itu adalah hukum yang diputuskan oleh hakim. Maka secara fikih itu sudah sah karena kompetensi hakim atau kewenangan hakim secara fikih pun diberikan kewenangan memang untuk memutuskan perkara. Jadi memang berarti statusnya itu memang sudah bukan suami istri gitu. Oke. Aduh, Oke. Ustaz, kan sebelum dibawa ke pengadilan, surat Mm-mm. perjanjian itu berulang kali gitu. Hmm. Ya, sebelum dibawa ke pengadilan, nah itu dibuat perjanjian bahwa si suami ini mentalak tanpa paksaan di surat perjanjian itu ya di atas Hmm. materai Hmm. ada saksi juga, tapi di perjalanan ya mungkin karena suaminya ini masih seneng akhirnya diajak balik tanpa Hmm. sepengetahuan dari keluarga si perempuan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. itu Hmm. mungkin surat perjanjiannya 2 atau 3 kali seperti itu sehingga terakhir jalan terakhirnya ya karena apa namanya kasihan juga sama si perempuan akhirnya dibawa ke pengadilan. Oke. Nah, diputuskan itu terakhir baru kemarin tahun 2021 mungkin itu Hmm. diputus di pengadilan itu gitu. Oke, oke, Nah, oke. selama sebelum ada putusan pengadilan itu secara status rujuknya itu bagaimana? Oke. Eh, jadi kan jadi status dia mau rujuknya itu sekarang apa setelah Eh, jadi sebetulnya kalau kemarin yang kita bahas pas materi tentang talak niku, mm-mm, jadi kalau secara fikih memang talak itu kan terjadi kalau seandainya suami sudah menyampaikan itu secara sorih dan memang punya niat untuk mentalakkan itu ya. Jadi memang sudah terjadi talak. Tetapi dalam konteks hukum Islam yang sekarang, talak itu baru dinyatakan sah kalau memang sudah ada putusan dari peradilan agama atau pengadilan gitu. Nah, sehingga kalau dalam konteks kita saat ini, pernyataan sebelumnya itu belum masuk kategori terjadinya talak, masih masuk kategori permohonan talak, kira-kira gitu. Ustaz Agung. Kalau dalam konteks kita sekarang atau dalam ah, hukum Islam yang berlaku di negara kita, maka itu masuk kategori masih sifatnya permohonan talak dan itu mestinya diajukan ke pengadilan agama.
selama pengadilan agama belum memberikan penetapan tentang terjadinya talak, maka talak itu atau ucapan ataupun tulisan yang berkaitan atau pernyataan tentang talak itu masih belum dianggap terjadi talak. Nah, sehingga nanti terjadinya talak itu ketika memang sudah ada penetapan dari pengadilan agama. Akta cerainya sudah ada ya berarti memang sudah terjadi perceraian antara dua belah pihak itu. Nah, sehingga kalau dalam masa surat pernyataan itu tadi istilahnya itu si suami pengen rujuk, memang posisinya memang belum terjadi perceraian, artinya Belum ya. tidak mengharuskan untuk rujuk gitu, memang masih sah sebagai suami istri dalam posisinya yang sedemikian rupa. Tapi kalau dalam konteks fikih klasik, ini kan tadi yang dalam konteks kita sekarang, gitu, jadi memang belum terjadi perceraian, artinya memang tidak ada keharusan untuk rujuk tadi itu, karena memang belum dinyatakan sebagai orang yang bercerai. Tapi kalau dalam konteks fikih klasik, ketika suami sudah memberikan pernyataan cerai, entah kan itu secara lisan maupun secara tulisan, maka itu sudah jatuh talak kepada istri. Maka kalau seandainya mau rujuk, itu harus dengan syarat memang istrinya itu juga ridho untuk dirujuk kembali, ya kira-kira gitu. Oh, Ridho untuk kalau seandainya dia ingin rujuk tapi istrinya tidak mau, ya tetap tidak bisa gitu. Kalau Nah, dalam ini konteks terkait dengan itu, Ustaz. Nggih, nggih, Yang Muhammad. ingin saya tanyakan adalah istrinya itu sebenarnya mau apa enggak dirujuk sama suaminya yang KDRT itu. Nah, itu. Jadi di antara syaratnya itu tadi sama seperti awal ketika mau nikah itu kan nanti ada apa namanya itu wal bikru tusta'zan kalau dalam fikihnya itu nggih. Jadi orang yang akan dinikahkan itu oleh walinya itu juga harus dimintai izin. Nah, begitu juga dengan rujuk itu nanti biizniha. Jadi nanti juga harus ada izin dari perempuan yang akan dirujuk. Nah, itu bedanya ketika apa nama itu masyarakat pra-Islam gitu nggih, atau Arab pra-Islam pada masa itu dengan ketika Islam sudah hadir. Di antara perubahan-perubahan dalam hukum keluarga ahwal saksiyah itu diantaranya adalah juga terkait dengan masalah-masalah ditalak, iddah, rujuk itu juga termasuk hal-hal yang berbeda. Nah, salah satunya adalah harus izin dari si perempuannya atau istri yang sudah ditalak. Jadi kalau seandainya suaminya pengen rujuk, istrinya tidak mau, ya tidak bisa terjadi. Jadi di antara syaratnya gitu, tidak terjadi rujuk. Mohon Maka izin, dia Ustaz. gimana, Bu? Mohon izin. Tadi kalau saya nyimak dari pertanyaan Ustadz Agung, Hmm, kan rujuk putus nyambung gitu loh, sepertinya itu. Nah, ibaratnya kan begini Ustadz, kalau keluarga pinginnya pisah, tapi suami istri sendiri itu nggak mau pisah, kan ya sulit, ngoten loh Ustadz. hmm. Nah, ini saya pengen tanya ke Ustadz Agung klarifikasi terkait Oh, oke. sebenarnya dari pihak istri itu mau apa enggak rujuk kembali dengan suaminya. Kalau dia mau, bisa jadi masuknya kan toxic marriage gitu, Ustaz. Hmm, hmm, Kalau hmm. menurut saya. Karena seorang istri, walaupun udah disakiti, tapi kok mau bertahan, kan berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu. Padahal itu melukai dirinya sendiri. Ngoten, Ustaz. Mungkin Ustaz Agung bisa klarifikasi terkait istri itu tadi, ya. statusnya itu dia masih mau apa terpaksa apa gimana, Ustaz? Kepada suaminya Seandainya itu. kan begini, suaminya ini apa namanya memang keras ya, terus kadang-kadang suka mengancam membunuh seperti itu kan, otomatis dari si istri si perempuan ini ada rasa takut. Seandainya dia tidak mau kembali, oh apa di jalan bagaimana seperti itu, artinya ada ancaman di sana. Berarti maksudnya ke toxic marriage juga nggak Ya Ustaz bisa ini. bisa dikatakan terpaksa lah ya. Oh, Oke. Berarti kalau gitu ya istrinya memang sudah tidak minat itu sekira-kira itu, nggih. Takut sebetulnya kan, nggih, bukan karena keinginan, tapi karena takutnya itu tadi mungkin. tadi mohon izin nambahin ya Ustaz. Nggih, enggak. Saya baca-baca di beberapa sumber tadi, apabila si istri ini kondisi mentalnya memang sakit, dalam artian dia tidak bisa memutuskan jalan terbaik untuk dirinya, maka boleh diputuskan itu hakim. Hakim yang memutuskan untuk kebaikan bagi kedua belah pihak. Kalau nggak salah seperti itu, Ustaz. Ya, jadi kalau di sini si istri secara kesehatan mentalnya semakin buruk dengan bersatunya kembali dengan dengan suami yang suka KDRT tadi, maka hakim yang akan memutuskan kebaikan bagi mereka berdua walaupun sang suami nggak mau menyetujui pengajuan talak, tapi hakim bisa memutuskan ikatan pernikahan mereka yang tidak sehat itu.
Kalau nggak salah kayak gitu, Ustaz. Betul Bu Mohon. Aman, betul. Jadi itu tadi yang saya sampaikan di antara kewenangan hakim itu adalah bisa memutuskan perkara. Jadi mau ada para pihak itu yang setuju atau tidak, tapi ketika hakim sudah memutuskan, maka secara fikih putusan hakim itu yang berlaku. Nah, jadi yang tadi mungkin kaidah yang saya sampaikan, mungkin satu kaidah di antaranya itu tadi nggih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi khilaf itu kan perbedaan itu. Nah, sisi A pengen, si B tidak pengen misalnya begitu. Jadi ada dua ini contoh saja. Di antara contohnya mungkin dalam kasus perkawinan atau talak ini tadi, si B ini sudah tidak kuat gitu. Jadi pengennya cerai, tapi si A ini tidak mau menceraikan gitu. Sehingga kalau ada dua khilaf ini tadi, masuk perkara itu di pengadilan atau masuk sampai ke hakim atau qadhi, maka apapun yang diputuskan oleh hakim, maka itu yang berlaku. Baik si A-nya terima atau tidak atas putusan itu, maka yang berlaku adalah putusan hakim. Jadi kalau istilahnya kalau sudah hakim yang memutuskan, baik si tadi suaminya memang tidak mau, ya tetap yang terjadi adalah putusan-putusan hakim tersebut. Oke. Baik, bagaimana Ustaz Agung terkait jawabannya, Ustaz? Ya, kalau jawabannya Masya Allah sudah cukup jelas ya. Cuma Ya. memang pada waktu kejadian itu saya belum paham terkait apa fikih perkawinan baik secara apa namanya Mm-mm. syariatnya maupun secara regulasi negara ya. Kalau sekarang Insya Allah sudah paham. Dulu saya belum paham jadi bingung saat cara menyelesaikannya itu. Akhirnya saya terakhir itu ya minta bantuan ke LBH. Oke. Oh itu sudah pas itu, Ustaz Agung. Sekarang gitu. Nah, kalau dulu pun istilahnya kan gitu, nggih. Dulu, nah, ini juga mungkin nyambung ke pertanyaan Ustadz Faisal di apa di room chat itu. Kolom chat. Mm-mm. Status rujuk yang sah secara fikih. Artinya kalau tadi kan memang sebelum terjadinya perceraian, memang kan tidak ada istilahnya itu istilah rujuk-rujuk ini kan baru terjadi kalau memang statusnya sudah terjadi perceraian dan dalam masa masa iddah. Mungkin saya tadi agak sedikit Bu Amang nggih, terkait Oke, dengan Ustaz. tadi rujuk pada masa sudah habis masa iddah itu tadi katanya boleh dengan akad yang baru. Mungkin rujuk yang dimaksud bukan rujuk dalam status talak raj'i, tapi maksudnya itu untuk menikah kembali antara kedua belah pihak. Jadi kalau secara fikih mungkin lebih tidak disebut dengan rujuk. Jadi istilahnya nikah lagi itu, nikah baru. Karena memang kalau rujuk itu berlaku hanya dalam masa iddah, tapi kalau sudah habis masa iddah itu yang berlaku adalah nikah kembali. Boleh selagi memang talaknya itu masih talak dua atau semisalnya. Nah, kalau status rujuk yang sah secara fikih, eh, kalau dalam konteks kita saat ini yang saya sampaikan sebelumnya itu mungkin Ustaz Faisal nggih, kalau yang ditalak juga termasuk salah satunya. Kalau di Muhammadiyah nih kayaknya agak keren soal ini. Kalau di Muhammadiyah nggih, itu agak keren. Pokoknya talak yang sah itu kalau sudah tercatatkan. Nikah yang sah kalau sudah tercatatkan. Maka rujuk yang sah itu juga yang sudah tercatatkan. Itu yang agak keren di Muhammadiyah itu. Tapi kalau memang pandangan yang lain kan ada, nggih. Pandangan-pandangan cara fikih ya artinya rujuknya ya tetap dianggap sah secara fikih dengan syarat-syarat tadi memang kedua belah pihaknya itu saling ridho untuk kembali dan memang secara kondisi mungkin tadi nggih, istilahnya itu kondisi syarat-syarat sahnya itu diantarkan Islam balik akil itu aja. Jadi memang kalau seandainya salah satunya sudah murtad maka kan tidak status rujuknya kan sudah tidak sah. Jadi secara fikih paling tidak antara kedua belah pihak itu tadi syaratnya muslim akil balik. Nah, kemudian nanti ditambah tadi ada ridho antara kedua belah pihak. Nah, kalau cara fikihnya itu memang sudah sah. Tetapi kalau dikaitkan tadi dengan pandangan Muhammadiyah, kalau talaknya memang sudah tercatatkan di pengadilan agama, artinya sudah ada akte cerainya itu tadi, maka rujuk yang hanya secara fikih tetapi tidak dicatatkan secara hukum negara itu juga statusnya di negara itu ada statusnya cerai, statusnya talak. Jadi bukan statusnya sebagai suami istri. Maka di antara cara untuk sekarang ini untuk melakukan rujuk kembali antara suami dan istri yang sudah terjadi talak itu tadi, pertama itu memang kembali lagi ke fikih rujuk itu dalam masa iddah. Nah, kemudian syarat-syaratnya tadi terpenuhi, Islam apa Muslim, akil, balik, kemudian ridhonya itu tadi, kemudian juga syarat-syarat yang lain memang masih dalam apa talaknya itu memang talak roj'i, bukan talak-talak yang lain gitu.
bukan talak bain atau bainunah, bukan juga talak yang qabla dukhul dan seterusnya itu tadi. Kemudian proses untuk melakukan rujuknya itu nanti kedua belah pihak, si laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang Gi, untuk pencatatannya itu nanti mereka akan datang ke kantor urusan agama untuk menemui misalnya petugas atau pegawai, Gi, pegawai pencatat nikah yang kita sebut mungkin dengan PPN itu. Bukan pajak itu, tapi pegawai pencatat nikah, atau mungkin bisa juga ke pembantu pegawai pencatat nikah sesuai dengan domisilinya. Biasanya juga sesuai dengan domisili di mana KTP-nya itu berada. Nah, kemudian nanti oleh apa namanya pegawai pencatat nikah itu akan diperiksa ini syarat-syarat rujuknya itu akan dicek. Ini sudah benar syarat-syarat rujuknya sesuai tidak dengan fikih itu akan dicek juga oleh pegawai pencatat nikah itu tadi. Kemudian nanti dicek juga ini masih dalam masa iddah atau tidak. Intinya dicek juga syarat sahnya secara fikih itu akan dicek oleh pegawai pencatat nikah. Nah, kemudian betul enggak si yang akan dirujuk nanti suami istri? Nanti kan dibuktikan misalnya dengan KTP-nya atau bukti-bukti akta nikah ataupun akta cerai sebelumnya gitu. Jadi akta cerai sebelumnya itu nanti jangan-jangan istri orang yang mau dirujuk bahaya. Jadi akan divalidasi oleh pegawai pencatat nikah itu, ini betul tidak dua orang ini memang yang sebelumnya sudah terjadi perceraian. Nah, sehingga nanti akan memeriksa tidak hanya syarat-syarat fikih tadi, dokumen-dokumen itu juga akan diperiksa. Nah, termasuk tadi dokumen mungkin akta cerainya dan semisalnya itu tadi. Nah, dan nanti ketika memang kedua belah pihak sudah apa si suami pengen rujuk dan istri juga menyetujui untuk dilakukan rujuk itu tadi, maka suami akan istilahnya itu ya melakukan semacam pernyataan rujuk gitu di depan pegawai pencatat perkawinan atau pegawai pencatat nikah itu tadi disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Tapi tidak perlu mahar dan macam-macam, cuman menyatakan ingin rujuk itu tadi. Nah, sehingga nanti kemudian pegawai pencatat nikah itu tadi akan membuatkan semacam buku apa namanya itu buku pendaftaran rujuk gitu ya, buku pendaftaran rujuk. Nah, nanti kemudian juga diserahkan juga untuk apa masing-masing dari suami istri itu tadi juga nanti pengadilan mohon maaf dari pihak pegawai pencatat nikah itu juga akan bersurat atau mengirimkan surat keterangan telah terjadinya rujuk antara si A dan si B ini tadi ke pengadilan agama di mana si A dan si B itu terjadi perceraian. Ya, jadi nanti itu akan dikirimkan juga oleh KUA atau pegawai pencatat nikah itu ke pengadilan agama tersebut. Nah, nanti baru diberikan akta nikahnya kembali dan seterusnya itu. Nah, itu kalau secara ketentuan di negara kita sekarang kira-kira alurnya begitu. Kalau lu secara fikih kan yang penting kedua belah pihak sudah oke, syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, setuju sudah. Makanya tadi Bu Amma mohon maaf, tadi Bu Amma juga kan ada menyebut salah satu di antara mazhab Malik misalnya juga menyebutkan bahwa di antara cara atau pernyataan rujuk itu tidak harus dengan perkataan, tapi bisa juga dengan perbuatan. Dan bentuk perbuatannya itu mohon maaf melakukan hubungan suami istri kembali. Nah, artinya ketika seseorang suami dan istri ini melakukan hubungan kembali dalam masa iddah, itu kan artinya secara tidak langsung itu kan ada keinginan ataupun ridho antara kedua belah pihak itu tadi. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka secara fikih meskipun tidak tersebutkan atau tidak disampaikan akan merujuk, tapi sudah terjadi hubungan badan itu dianggap sebagai rujuk dalam bentuk perbuatan. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa gitu. Kalau sekarang karena tadi mungkin perceraiannya sudah ada akte cerai di pengadilan agama, maka untuk rujuk kembali maka harus mengikuti prosedur yang seperti tadi sehingga nanti akan tercatatkan kembali perkawinan tersebut. Gitu. Itu saya Berarti kira kalau Ustaz Budi. berarti kalau apa itu namanya? Rujuk ya. Maksudnya mau kembali lagi setelah masa iddah habis itu bukan rujuk ya Ustaz, tapi akan nikah baru gitu ya. Nggih, akan nikah baru. Jadi kalau mungkin rujuk dalam makna yang makna spesifik bukan. Maksudnya rujuk yang spesifik itu kan menyatunya kembali hubungan suami istri dalam masa iddah. Itu kan spesifiknya kan begitu. Tapi kalau dalam makna rujuk secara umum bisa. Rujuk itu kan artinya kembali. Artinya kembali masuk secara umum gitu nggih. Rujuk secara umum ya artinya begitu. Tapi kalau yang dimaksudkan rujuk secara spesifik atau istilah fikih tentang rujuk itu mungkin tidak sesuai.
Sehingga kalau sudah habis masa iddah memang tidak lagi ada hak untuk rujuk. Masa rujuknya sudah habis lah gitu. Nah, sehingga kalau mau kembali lagi itu istilahnya nanti nikah baru, akad nikah baru. Nah, Nikah lagi loh. oke. Berkaitan dengan rujuk ini, saya mau tanya ke Bu Ama. Fenomena bangun nikah itu apakah termasuk rujuk, Bu? Dan bagaimana literally cara rujuk itu bagaimana, gitu kan? Kalau tadi kan dibahas rukunnya gitu ya, gini-gininya, gini-gini syaratnya, hukumnya. Maka cara rujuk itu bagaimana? Yang benar sesuai Islam dan fenomena bangun nikah eh, yang ada di masyarakat. Pripun Bu Ama? Sebentar, ini saya masih nyari tahu bangun nikah ini apa ini? Habis bangun terus nikah. Nah, itu bahaya ini. Ya, saya yang chat tadi sudah dijawab belum ya? Sudah Loh, Ustaz. barusan jawab. Sudah Ustaz, status rujuk yang sah secara fikih tapi tidak dicatatkan secara hukum negara. Ya, kalau misalnya apa itu namanya? Secara fikih memang sah Ustaz, tapi Muhammadiyah sendiri yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Arif harus dicatatkan oleh negara baru dianggap sah. Itu Muhammadiyah Ustaz. Monggo, jenengan mau ambil yang mana? Ya, saya izin menambahi terkait pertanyaan Ustadz Faisal mungkin Ustadz sebelum kita ke pertanyaannya Ustadz Wahyu. Boleh Ustadz? Ya, mohon izin. Jadi penekanan kembali ya Ustadz Faisal, mohon izin bahwasanya status rujuk yang sah menurut fikih namun tidak dicatat secara hukum negara itu memiliki beberapa dimensi begitu nggih. Kalau secara fikih memang hal seperti itu sudah sah-sah saja rujuk, tapi terkait hukumannya konsekuensi dengan hukum negara itu kaitannya sangat erat dengan administratif ngoten Ustaz. Administratif ini kan terkait pencatatan. Seandainya ingin mengajukan perlindungan hukum dan lain-lain itu tidak bisa diproses apabila status itu tidak diberitahukan kepada pihak KA. Jadi lebih kepada apabila ada hal-hal terkait dengan hukum itu kalau tidak melaporkan kepada pihak-pihak berwajib seperti KUA itu tidak bisa dibuka lebih seperti itu. Dan Muhammadiyah sendiri menekankan segala sesuatu yang kaitannya dengan mulai nikah, rujuk, talak itu harus disampaikan secara hukum juga. Itu kalau Ustaz Arif ngoten nggih. Oke, siap Bu Ama. Oke. Kalau terkait sekarang ke Pak Faisal sudah jelas nggih Pak Faisal? Sebelum kita pindah ke Ustadz Wahyu. Oke, siap. Baik, terima kasih Ustadz Faisal. Sekarang kita masuk ke Bu Wahyu tadi nih, terkait bangun nikah, fenomena bangun nikah. Jadi kalau bangun nikah sendiri ini istilah bahasa Arabnya tajdidun nikah. Kalau tidak salah. Oke. Jadi tajdidun nikah ini hukumnya sebetulnya boleh saja Bu Wahyu. Karena mayoritas ulama memandang ini sebagai tindakan ihtihad atau kehati-hatian dan tajammul, memperindah. Hal ini mirip ketika kita ingin mengulang wudhu. Nah, kita supaya semakin yakin, semakin memperkuat keyakinan kita dan memperbagus wudhu kita, maka kita mengulang wudhu. Nah, sama kayak gitu. Jadi, tajdidun nikah itu apabila dibutuhkan, hukumnya boleh. Nah, kemudian ketentuan dan pelaksanaannya pun yang pertama tidak mengulang dari nol nggih, karena ini merupakan pembaharuan bukan pengulangan total, seperti tidak perlu ada mahar lagi, cuman mengulang akad
pembacaan akad nikah gitu. Jadi prosesnya mirip akad nikah biasa, ada ijab, qabul. Oh, ada mahar ini ternyata. Ada mahar juga, penghulu, tetapi dalam konteks pembaharuan. Nah, kalau mahar, oh ini ada garis bawahnya, nggih. Kalau mahar sendiri ada beberapa pendapat. Sebagian ulama menganggap tidak wajib mahar baru, sebagian lain menganggap pakai mahar baru, gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi gimana terkait dengan rujuk, Bu? Jadi rujuk dalam Islam ngoten nggih. Rujuk Itu dalam Bu, Islam caranya itu prosesnya gimana gitu gimana? kan? Oh, itu tadi sudah dijelaskan kembali dengan Ustadz Arif nih, bahwasanya kalau dengan cara yang syariat itu kita perlu ada suami yang mentalak, istri yang ditalak, kemudian sigot yang berupa pernyataan ataupun perbuatan. Dikuatkan kembali karena kita Indonesia, negara hukum. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan secara hukum gitu ya. Tadi kalau Ustadz Arif tidak salah menyampaikan, ya kita membuat laporan ke KUA bersama-sama dengan istri yang akan kita rujuk itu tadi. Terus di depan pihak KUA kita menyampaikan sigot kita, bahwasanya kita ingin merujuk istri kita gitu. Kemudian dari KUA akan membuat surat isbat rujuk kalau nggak salah namanya isbat. Saya kena pause. Kena Iya, pause ya, sebentar. karena itu Terus, nggak kedengeran Bu Ama. Itu yang saya ketahui mungkin bisa ditambah oleh Ustadz Arif. Nggih, matur nuwun. Eh, mungkin tadi fenomena ini nggih, tajdid nikah. Kalau istilah di kita di Jawa sini saya dengar istilah memang namanya konsepnya bangun nikah gitu nggih. Bangun nikah. Tapi kalau dirujuk-rujuk ke fikih sebetulnya ada memang konsep itu namanya tajdidun nikah, terutama di mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Syafi'i pun itu terjadi perbedaan pendapat. Tetapi secara umum itu kalau lit takkid, kalau dalam mazhab Syafi'i itu lit takkid itu istilahnya apa gitu? Untuk memperkuat kembali itu dihukumkan itu mubah atau falaba sabih, itu tidak mengapa, kira-kira gitulah. Tetapi ada apa namanya itu ketentuan di dalam mazhab Syafi'i itu juga sebetulnya al aula, jadi yang lebih utama itu atau lebih afdolnya tarkuhu, itu sebaiknya tidak dilakukan gitu karena akad nikah yang pertama itu dianggap sah. Ya, sehingga eh, dalam konsep ini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun tadi ada sedikit perbedaan, tetapi secara umum di mazhab Syafi'i itu memang dibolehkan. Tetapi sebetulnya dalam mazhab Syafi'i pun itu sebaiknya tidak dilakukan. Itu artinya dibolehkan, tapi bagus kalau tidak dilakukan. Dan itu berbeda mungkin dengan apa namanya dengan wudhu. Nah, wudhu itu ada konteks hukum tersendiri. Jadi antara tadi itu nggih, ada perbedaan pendapat dalam mazhab itu pun. Yang satu tadi mengkias atau menganalogikan dengan wudhu. Nah, dengan wudhu tadi memperbaiki wudhu dalam setiap waktu-waktu sholat. Itu memang ada dalil-dalil tersendiri. Sedangkan terkait dengan tajdidun nikah memang tidak ditemukan dalil yang secara spesifik itu membahas akan kebolehan ataupun keharusan untuk melakukan tajdid nikah. Jadi ada dua istilahnya itu kalau disebut dengan qiyas ma'al farik kalau dalam istilahnya itu. Jadi analoginya itu tadi itu tidak pas, nah, gitulah kira-kira. Kalau wudhu tadi memang ada dalil-dalil ataupun kaitannya dengan teks-teks yang berbicara tentang ada kesunahan untuk memperbarui wudhu meskipun masih ada wudhunya, tetapi terkait dengan nikah memang tidak ada teks-teks yang secara apa nama itu secara detail atau secara eksplisit itu menyampaikan ada keharusan untuk melakukan tajdid nikah. Dan sehingga yang pendapat yang satu tadi itu mengatakan kalau kias yang ke analoginya analogi wudhu, maka itu adalah kias ma'al fari. Itu kias yang tidak match gitulah kira-kira mungkin gitu. Kalau dari syarat-syarat apa rukun kiasnya kan tidak terpenuhi Ustaz ya, kalau di apa terpenuhi nggak itu dari apa namanya memperbarui wudhu dan memperbarui nikah? Kalau saya justru tidak ketemu. Jadi inletnya itu tidak ketemu, Nggak ada Ustaz. ya. Inletnya itu tidak ketemu. Makanya tadi sebut itu kias yang berbeda, nggak ketemu, nggak match kan gitu. Iya. Jadi nggak Ustadz, match. ini terkait bangun nikah juga Ustadz. Karena
akhir-akhir ini saya juga melihat beberapa influencer, mereka itu melakukan seakan-akan akad nikah kembali menggunakan baju pengantin seperti itu. Dan itu dalam rangka memperingati ulang tahun pernikahan, anniversary pernikahan. Nah, kayak gitu-gitu berarti tidak patut dicontoh ngoten nggih Ustaz. Oh, boleh-boleh saja Bu untuk memperingati kan saya kira tidak ada problem ya. Kalau untuk memperingati kan itu kalau tajdid nikah ini kan nanti memang mereka itu istilahnya nanti kan akan menjalani akad yang baru. Kalau kemudian kita pakai baju ataupun nanti dari apa istilahnya orang melakukan anniversary perkawinannya itu nanti pakai baju manten, kemudian istilahnya untuk mengenang saja, artinya kan ini beda dengan niat tajdid nikahnya itu tadi. Tajdid nikah ini memang atau bangun nikah itu diniatkan untuk seolah-olah seperti akad nikah baru lagi dalam rangka untuk memperkuat hubungan keharmonisan dalam rumah tangga. Itu kadang faktor penyebabnya banyak, di antara faktor penyebabnya mungkin tadi eh, apa namanya tidak langgengnya atau tidak harmonisnya hubungan di rumah tangga. Yang kedua pernah terjadi di sekitaran tempat tinggal saya itu karena sudah saking lamanya tidak ketemu. Si salah satu dari suaminya kok tidak salah itu kerjanya di luar. Nah, sehingga kan jarang ketemu. Sehingga ketika pas pulang itu ditajdid nikah lagi atau bangun nikah lagi ya gitu. Saya kira mungkin konsepnya agak berbeda, perayaan anniversary dengan tajdid nikah mungkin gitu agak berbeda nih. Jadi saya kira kalau anniversary-nya nanti pakai baju manten lagi untuk mengenang-menang itu lagi saya kira juga tidak masalah. Nah, Berarti secara boleh fikih pun Ustaz, tes boleh. gitu. Berarti Tapi untuk kesimpulannya ada tes Hmm? nikah itu berarti kesimpulannya tes nikah itu boleh. Secara tadi nggih dalam mazhab Syafi'i itu sebetulnya boleh. Sehingga terutama kan di kalangan masyarakat terutama mungkin di Jawa Timur gitu nggih. Kan mayoritas memang bermazhab Syafi'i. Memang tradisi itu di sebagian masyarakat masih ada. Tetapi di kalangan mazhab Syafi'i pun selain ada yang membolehkan, artinya tidak hukumnya tidak sampai ke yang harus dan semisalnya itu pada tahap boleh. Boleh itu kan tidak ada konsekuensi yang kalau ditinggalkannya tidak apa-apa, dilakukan juga tidak apa-apa. Artinya kan tidak ada konsekuensi hukum gitu gitu. Nah, Berarti kalaupun sudah ada ada talak dulu Ustaz nggih. enggak, jadi nggak harus, nggak Enggak harus harus. ada tamu. tidak harus kalau Oh, dalam istilahnya itu yang menyebabkannya itu tidak harus ada istilahnya itu talak itu. Tidak harus ada yang ada talak. Jadi istilahnya mereka ingin memperbarui ataupun melakukan akad nikah itu misalnya ya mungkin karena faktor pernah ada konflik dalam rumah tangga, pernah terjadi perselisihan misalnya gitu tadi. Nah, mungkin maksudnya tadi kalau kalau kiasnya kan kalau dengan alasan itu diperbolehkan atau dikehendaki karena alasan kias, maka kiasnya kan tidak tepat dengan kias wudhu tadi. Tapi makanya kemudian ada yang membolehkan tadi dengan alasannya itu ihtiyat yang Bu Amma tadi sampaikan. Ihtiyat itu kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ihtiyat lit takkid. Jadi untuk menguatkan kembali. Jadi kebolehan pun dalam mazhab Syafi'i yang sepanjang yang mungkin saya ketahui itu kebolehannya kalau dalam rangka untuk menguatkan kembali dan memang itu dalam rangka misalnya kehati-hatian. Jadi misalnya tadi nggih ada konflik dalam rumah tangga, mungkin pernah pisah lama. Saya sampaikan tadi di tempat di apa di sekitaran kampung tempat tinggal saya pernah terjadi yang begitu. Saking lamanya berpisah, tapi pisahnya bukan karena ada talak, tapi karena memang yang satunya kerja jauh. Nah, saking lamanya gak ketemu, pas pulangnya itu diakad nikahkan lagi, adat macam-macamnya itu. Nah, tetapi kalau di mazhab Syafi'i pun ada pandangan tarkuhu aula ini tadi mungkin saya sampaikan sebaiknya istilahnya tidak dilakukan gitu. Sebaiknya artinya kalau mau dilakukan boleh, tapi lebih baik tidak dilakukan gitu. Artinya ada dua pandangan begitulah kira-kira dalam mazhab mazhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah saya belum belum ini juga nggih menemukan ada semacam tahap PT putusan di Muhammadiyah yang menghendaki adanya tajdidun nikah itu tadi. Nah, sehingga dalam pandangan saya kalau di Muhammadiyah tampaknya belum ada putusan terkait itu sehingga ya kiranya tidak perlu untuk melakukan tajdid nikah itu tadi. Itu Bu Ayu. Oh, izin menambahi. Ustaz, Tuh. yang sewu Ustaz, Bu Wahyu. Nggih, ditanya. Halo, nggih, Bu. ya Ustaz, yang sewu ini Ustaz, ini masih mengenai tentang bangun nikah tadi. Mm. Ini saya pernah menemui kasus seperti bangun nikah itu tadi Ustaz. Karena si laki-lakinya itu suka ya marah-marah tanpa sengaja mesti mengucapkan kata-kata yang sebenarnya kayak kata talak gitu, tapi niatnya bukan untuk talak, hanya emosi sesaat kayak gitu Ustaz. Akhirnya
dengan untuk memperbaiki pernikahannya itu sama minta Pak Yai atau ke apa para ya Yai lah Ustadz untuk bangun nikah itu Ustadz. Nah, ini tadi kan Bu Amarilis bilang bangun nikah itu diantaranya harus sama siapa tadi? Siapa Bu tadi yang menikahkan tadi itu? Mahar, ijab, kabul, Terus, penghulu. nah ini yang pas pada saat bangun nikah itu tidak sama penghulu, tetapi para ulama gitu, istilahnya kayak para kiai itu pripun Ustadz? Sampai sekarang orangnya yang bangun nikah itu sampai sekarang masih ya resmi gitu. Tapi beliaunya itu sering mengucapkan kata-kata seperti itu, padahal niatnya bukan untuk mentalak, hanya emosi sesaat seperti itu, Ustadz. Ampun, terima kasih. Oke, mungkin ada respon dari yang lain dulu. Mungkin, monggo. Ustaz Oke. Nurali kayak. Oke, monggo Kalau Ustaz Nurali. menurut saya boleh saja Ustaz. Kalau menurut saya boleh, asalkan ketika tajdidun nikah kan artinya dia ingin mentakkid, ingin menguatkan dirinya sendiri di hadapan, supaya lebih yakin lagi itu harus di hadapan, kalau misalnya penghulu berarti kan petugas administratif KUA gitu, itu kuat juga posisinya. Adapun juga kiai, saya rasa itu juga tidak kalah kuat dengan statusnya penghulu itu tadi. Jadi menurut saya apabila tajdidun nikah dilakukan di hadapan kiai itu dibolehkan karena poinnya adalah saksi orang lain dan lebih kuat gitu posisinya gitu. Jadi dia bersaksi di hadapan orang lain kan berarti orang lain ada yang mengetahui gitu, Ustaz. Kalau menurut saya. Kecuali kalau nikah pertama wajib di depan penghulu. Kalau tajdidun nikah nggak wajib di depan penghulu. Saya Ustaz, Ya, Ustaz Nurali. Ya. kalau sepengetahuan kami di kalangan Muhammadiyah terutama, itu tidak perlu diadakan pembaharuan seperti itu. Kenapa? Kalau memang talak ya talak, enggak ya udah. Kalau ucapan yang tidak sengaja karena itu tidak ada hukum untuk menyatakan bahwa itu harus diadakan pembaharuan. Kalau memang kita tuh punya kepastian kok. Jadi kalau memang talak ya talak. Jadi udah ada di zaman Nabi sampai sahabat, bahkan para ulama Imam Syafi'i pun, sepengetahuan saya, itu tidak ada, dianjurkan itu tidak. Yang ada itu Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah itu orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, tapi bukan orangnya Imam Syafi'i. Jadi, untuk kehati-hatian semacam itu. Sama halnya pemakaian usolli. Usolli itu kan di luar sholat. Tapi untuk kehati-hatian, untuk melatih santrinya dan seterusnya, diajarilah usolli itu. Nah, saking fanatiknya, sampai-sampai kalau tidak usolli, batal sholatnya lah, itu menjadi rukun jadinya, itu yang disebut bid'ah jadinya, padahal itu bukan bid'ah, menjadi bid'ah karena menjadikan sesuatu yang di luar hukum oleh ketentuan Allah melalui Rasulnya, kemudian dibuatlah semacam itu kehati-hatian macam-macam. Begitu pula niat puasa itu hati sudah lah, tapi untuk kehati-hatian Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i, para pengikut Syafi'i kepada santrinya yang masih kecil ketika mengajarinya itu untuk kehati-hatian supaya ini, maka buatlah lafal niat puasa. Nah, tapi ingat ketika lupa tidak menyatakan lafal puasa itu, kemudian merasa tidak berpuasa, tidak sah atau menjadi ragu puasanya, itulah yang disebut menjadi bid'ah itu. Nah, kehati-hatian itu harus hati-hati juga. Membuat sesuatu di luar ketentuan. Nah, kalau memang itu talak, ya talak. Kalau enggak, ya enggak ada hukum yang ragu-ragu itu. Gitu loh. Nah, kembali, itu pendapat saya tentang apa boleh apa tidaknya. Tidak perlu, bukan tidak boleh atau tidak. Memang tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi jangan membuat-buat yang membuat orang ragu sedikit mengadakan acara yang sebetulnya bukan itu. Itu loh. Memang seyogyanya enggak seperti Imam Syafi'i, seyogyanya tidak itu loh. Tidak dianukan itu. Nah, itu satu. Yang kedua, sigo talak yang ditanyakan oleh Bu Ayu, saya tertarik di situ sebetulnya tadi itu. Yang ini kapan untuk sigo talaknya itu? Karena di dalam Al-Qur'an, ya ngapunten ya, saya mau tanya Ustaz, sebelum ke masalah zigot.
Ustadz mengatakan kalau Muhammadiyah administratif. Jadi talak pun harus didaftarkan. Gitu. Jadi kalau kalau mau rujuk juga terdaftarkan begitu secara administratif kepada apa? Kepada negara. Itu alhamdulillah itu sebagai benteng kepada keluarga Muhammadiyah supaya tidak mudah seperti itu. Hanya untuk talak pun ternyata sulit kan artinya itu harus terbuka. Kalau mendaftarkan kan terbuka, malu kan kadang-kadang seperti itu. Itu untuk menjaga warga Muhammadiyah menurut pandangan saya begitu. Namun itu pun juga tidak harus kenapa? Kalau menurut fikihnya talak Anda tidak mengatakan tidak lapor kepada siapa-siapa, suami istri aja karena kemarin kamu tak talak dengan syarat yang terpenuhi, dia tidak dalam keadaan haid dan dinyatakan kondisi sadar, tidak ada kepaksaan karena betul-betul jengkel sudah sekian lama ternyata sulit, akhirnya talak keluar, sudah sah itu. Sah. Nah, terus di dalam Al-Baqarah 228 itu, nah, untuk kembali ke masalah rujuknya, ini yang tadi mungkin perlu tambahan ya, mudah-mudahan kalau saya salah mau diluruskan. Itu seorang laki-laki ya, kalau suami istri itu harus sama-sama setuju untuk rujuk, kan ngaten. Setelah ditalak sah, oke, talak masih masa iddah, terus si istri untuk rujuk, istri juga setuju, suami setuju, namun, nah masih namun belum selesai loh itu ya, harus dipahami. Suami mempunyai kelebihan daripada istrinya. Artinya, istri tidak setuju yang sudah ditalak itu, suami punya hak untuk menentukan itu ketika ini masih masa iddah. Jadi sekarang ditalak, marah sudah habis. Istrinya kan namanya ditalak ya marah juga. Tapi ketika suami ingin rujuk sementara masih dalam masa iddah, maka itu sah. Walaupun istri tidak setuju, jangan lupa. Itu kelebihan dari Allah memang. Bukan karena saya laki ya, tapi itu di dalam ayat 228, itu kelebihan suami ada di situ. Sehingga sekarang ditalak, katakan pulang. Dalam perjalanan, kamu ditelepon, kamu tak rujuk kembali. Itu sah, boleh seperti itu. Nah, itu kelebihan di suami, meskipun istri tidak setuju, secara hukum sudah sah. Sehingga ketika menggugat, maka pengadilan agama pun akan memenangkan suami di sini. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi sigot itu seperti itu. Jadi sigot itu pernyataan dari suami untuk merujuk di saat sebelum jatuh, belum habis masa iddahnya. Jadi itu kelebihan yang ada diberikan oleh Allah pada suami yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika memutuskan talak itu, meskipun sudah sadar, setelah keluar seperti itu, mungkin Allah menurunkan apa sehingga dia sadar bahwa salah kamu ini. Sehingga ingin memperbaiki, langsung menyatakan, bahkan bisa juga hari itu juga akan rujuk. Dan itu dibolehkan. Walaupun istri masih belum boleh. Nah, itu yang kami pahami. Terima kasih. Mohon maaf kalau mohon dikoreksi kalau Pak Nur Ali, Ustaz. Oke, monggo, Bu Amah. Jadi yang pertama terkait dengan sigot tadi Pak Nur Ali nih. Jadi kami semua tidak ada yang protes terkait sigot tersebut. Kami semua setuju bahwasanya laki-laki itu memiliki kelebihan. Nggak ada yang nggak setuju. Cuman tadi itu permasalahannya adalah yang dibawa oleh Ustadz Agung, permasalahan yang dibawa oleh Ustadz Agung itu wanita yang di KDRT bolak-balik dirujuk, sedangkan wanita itu toksik, maksudnya wanita itu sakit mental, jadi nggak ngerti yang mana yang baik buat dirinya. Nah, masalahnya itu di situ tadi, makanya nggak bisa diputuskan, maksudnya wanita itu nggak bisa memutuskan untuk dirinya sehingga butuh bantuan hakim. Kaitannya dengan itu, kalau yang sigot itu Pak Nurali. Jadi kami memang bahwasanya laki-laki itu memang lebih. Nah, kemudian yang kedua terkait bangun nikah. Bangun nikah itu kami tidak mengada-ngada Bang Nurali, bahwasanya itu kan juga disampaikan dalam bahasa fikih gitu. Berarti artinya dalam semua manusia itu kan ya mungkin sebagian besar dari kita itu tidak butuh bangun nikah, tapi sebagian kecil itu ada yang butuh bangun nikah untuk tujuan mengkuatkan. Nah, ada orang-orang yang butuh dikuatkan, contohnya kayak yang
Bu Dewi sampaikan tadi ada orang yang gampang ngomong talak. Nah, mungkin dia ingin bertobat kepada Allah, kemudian dengan memperbarui nikahnya. Nah, kaitannya dengan itu. Jadi bangun nikah itu ya kita tahu itu ada, tapi untuk pelaksanaannya sebaiknya tidak. Ngoten Pak Nur Ali Nah, saya tanggapannya. tidak kalau keadaannya seperti itu. Apa ada tuntunan untuk bangun nikah itu saya tidak tahu. Kalau jenengan mengatakan ada itu saya Ada tidak tahu. Pak. Nah, itu tadi Pak Ustadz Arif menyampaikan pendapat dari Imam Syafi'i, berarti kan ada. Kalau Imam Syafi'i pandangan ya ulama, loh Pak. Imam Syafi'i menyampaikan bahasanya bangun nikah itu ada, tapi ada dua pendapat, boleh dan tidak dianjurkan. Ada memang Pak. oh saya belum Bukan tahu ya. Yang Syafi'iyah, tergantung semua banget ya. Pak itu. Bukan Syafi'iyah yang Dalil seperti Ustadz mengatakan Arif Zuhri tadi mengatakan sampaikan. dalil Bukan untuk mengatakan Syafi'iyah. bangun nikah, dalil untuk mengadakan bangun nikah itu saya belum tahu. Itu yang saya tahu. Kalau pelaksanaan di lapangan banyak, saya tahu itu. Bahkan kami sendiri ditanya, ya saya jawab nggak perlu, itu aja saya karena tidak tahu saya. Tapi kalau pandangan ulama, ya namanya pandangan boleh saja. Yang berpandangan monggo. Nah kita menjalani hal seperti itu, hal-hal yang ada terkait dengan hukum ya dalil yang dipakai, gitu loh. Loh, kita nggak ada yang menjalani bangun nikah Pak Nur Ali. Nggak ada yang pengen bangun nikah insya Allah kita Pak. Oh iya, tapi kita akan membicarakan itu. Nah, pembicaraan ini sekiranya itu memang keputusan kita bersama di sini ternyata itu ada, ya mari kita kembangkan. Kami pun akan setuju. Tapi kalau memang tidak ada, ya jangan dipelihara, jangan diteruskan. Nanti membawa sesuatu yang bukan tuntunan menjadi tuntunan. Nah, itu kan mengada-ada namanya. Kalau dari pendapat, ya Kalau pendapat gitu banyak. kita fokuskan ke pertanyaan Bu Dewi Mawon. Bahwasanya Bu Nurali, Dewi menanyakan boleh Nurali, nggak mengadakan bangun nikah sewu. di hadapan para kiai bukan di hadapan penghulu, Halo, ngoten Pak. nggih. Oh iya, Menanggapi banyak. Pak Nurali, Boleh diperjelas oleh ya. Nyun sewu menanggapi Pak Nurali. Ngenten Pak Monggo. Nurali. Di dalam ilmu fikih itu kan bermacam-macam pendapat. Nggih. Tidak mungkin para ulama terdahulu memberikan pendapat yang tidak ada dalilnya. Mungkin ada berpendapat yang gini, yang gitu kan ada itu Pak ya. Nah, kita kan sebagai awam, orang awam mungkin juga memilih pendapat yang itu. Ya kalau menurut saya ya menghormati saja itu Ustadz. Kalau kita nggak cocok ya sudah nggak usah dipakai gitu loh Ustadz. Gitu kalau menurut saya. Memang orang para ulama yang lalu itu tidak mengada-ngada Ustadz. Pasti ada dalilnya, sudah bermusyawarah, sudah berijtihad dan yang lain-lain. Monggo cuma segitu aja. Itu Terima Pak Dewi, kasih. saya setuju itu. Saya menghormati itu loh. Tapi ketika tanya kepada kita, ya kita harus punya sikap gitu loh. Kita menghormati, tidak menentang silakan. Tapi ketika tanya berhubungan dengan kita atau bahkan kita sendiri atau keluarga kita, ya kita harus lindungi bahwa itu tidak ada menurut pandangan kita. Adapun orangnya ini menjalankan hormat, kami tidak menentang Pandangan silakan. saya, pandangan saya, kan pandangan panjenengan itu. Bentar, ketika kita mempelajari, kita cari dalilnya, kita ura-ura, tidak apa-apa mencari di mana dalilnya. Kalau tidak ketemu, ya jangan marah yang membawa kemudian tidak ditemukan itu, ngaten loh. Jadi kalau memang itu betul, Baik, langsung ditengahi mawon sama Pak Monggo Arif Zuhri Ustadz. sebagai Monggo penutup Ustadz sekalian. Arif Zuhri mawon ditengahi. Kalau sudah seperti ini panas sekali Ustadz. Tapi saya senang kayak gini, Bu. Kopi Artinya saya belum habis loh ini. Kopi saya belum datang. kita saya menghormati, sambil ngopi nih. kita menghormati, tidak menentang. Cuma ketika kita mempelajari, berarti kurang lebihnya semua itu ya kita ukrek-ukrek, kita cari supaya kita paham. Menentang di sini bukan menentang untuk Betul. menentang Betul dalam menentang Ustadz. Betul belajarnya. menentang. Nggih, paham ini Pak Nurali betul menentang, tetapi di dalam madhab yang lain dengan adanya bangun nikah itu beliaunya juga punya dalil gitu loh Ustadz. Karena mungkin kan ilmu kita yang masih ketek, yang itu masih belum nyampe gitu loh Ustadz. Monggo langsung di tengahi mawon ya, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama-sama closing statement beserta penekanan dari Ustadz Arif Zuhri. Monggo Ustadz. Belum masih ada jalan, monggo jangan langsung ditutup. Oh iya. Kopinya gurung entek Ustadz Arif, setelah
Masih, Pasporku masih. belum teko. Ini kopi saya Ya, masih ada ini. Anu, ya, Nggih. saya rasa sudah cukup soalnya Pak. Itu cuman belum. pengulangan aja sehingga Sama perlu sekali pentak kitang sekarang. Kalau pengulangan sudah banyak. tidak menentang, sikap kami tidak menentang. Tapi kami kepingin tahu, gitu loh. Ya, sepanjang kami tidak tahu ya sudah, kami beda, tidak apa-apa, kami menghormati, gitu loh. Tapi sepanjang nanti kepada kami terjadi pada keluarga, walaupun kami tidak terjadi apa itu siapapun, ya maka sikap kami ya seperti itu tidak ada, gitu. Kecuali keputusan hari ini aja ya, kita menguatkan, oh itu ada, ini seperti ini, dan kita bisa menerima. Ya sudah, kita sosialisasikan, mari rame-rame itu. Loh iya, kalau memang tidak ada, ya jangan sosialisasikan. Menjadi bid'ah nanti itu. Tapi kita menghormati, itu loh ya. Nggak, jangan khawatir, tetap menghormat kok saya. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Ustaz Nurali, Bu Ayu, Bu Ama, Bu Dewi, dan semuanya. Ini saya kira tidak perlu ditengahi karena masing-masing punya pandangan yang berbeda. Ya memang di antara fikih ini tadi kan memang sebagaimana di awal mungkin pernah kita sampaikan ya memang tidak bisa dihindari ada yang namanya ikhtilaf apa namanya ikhtilaf ya perbedaan pendapat. Jangankan kita ya para ulama-ulama klasik itu juga mazhab-mazhab klasik itu juga kan sudah beda-beda pendapat. Mungkin saya hanya menggaris saja. Memang konsep bangun nikah itu di masyarakat itu terjadi, terutama mungkin di Jawa Timur, gitu. Kalau di kampung saya di sana itu kayaknya di kampung saya asal saya sana kayaknya enggak, belum saya temukan. Tapi ketika saya sudah di Malang, ini ada beberapa informasi bahkan di tadi yang saya sampaikan di sekitaran tempat tinggal saya itu ada yang melakukan praktek itu. Nah, eh, kalau tadi, kan tadi saya katakan di mazhab Syafi'i, nggih, di mazhab Syafi'i. Jadi kalau dikatakan tadi Ustaz Nurali Imam Syafi'inya, saya belum menemukan pernyataan itu dari Imam Syafi'i. Makanya dari mazhabnya itu tadi, maksudnya ya pengikut-pengikut mazhabnya atau dalam bahasa Ustaz Nurali tadi Syafi'iyah gitu, nggih. Jadi pengikut mazhab Syafi'i itu memang ada yang berpendapat boleh, boleh untuk tajdidun nikah dengan alasan-alasan diantaranya misalnya tadi ada konflik keluarga dan lain-lain sebagainya atau misalnya tadi sudah lama tidak ketemu gitu kan tapi memang tidak terjadi talak gitu itu yang konsep tajdidun nikah yang istilahnya itu dibolehkan tapi lagi-lagi ternyata ada juga pandangan dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah itu tadi yang saya sampaikan tadi ya, wal aula tarkuhu, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Artinya ada juga pandangan dalam mazhab Syafi'i itu meski tadi itu hukumnya dibolehkan, tetapi tetap sebaiknya jangan dilakukan, nah, gitu. Sebaiknya jangan dilakukan karena itu berarti lebih kalau kita melihat dari pemaknaannya sedemikian, berarti lebih afdolnya atau lebih yang dipilih gitu kan ya. Mungkin kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya qaulur rajih wal arjah gitu. Jadi ada namanya pandangan dari mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'iyah atau pengikut mazhab Syafi'i pun mereka tuh nanti akan banyak pandangan pengikut-pengikutnya ini tadi. Nanti ada namanya qaulun rajih ya pendapatnya mungkin kuat, ada qaulun masyhur, ada qaulun mazhab, ada nanti istilahnya itu arjah. Nah, kalau kita lihat dari pandangannya itu tadi, berarti kalau arjahnya yang paling kuat itu sebetulnya tidak perlu dilakukan. Kalau dalam mazhab Syafi'i pun. Kalaupun dilakukan boleh. Tapi ini tadi nggih, itu dalam mazhab Syafi'i. Alasannya kenapa? Dalil yang mereka memang dalil itu punya pemaknaan yang mungkin beragam. Dalil itu bukan berarti ayat atau hadis, tetapi dalil itu kan penunjukan secara fikihnya itu. Jadi sesuatu yang memberikan isyarat atau penunjukan, entah itu secara tekstual langsung, maksudnya dari Al-Quran maupun hadis, maupun itu dari ijtihad-ijtihad yang lain seperti kias yang mungkin pernah kita bahas dulu, ijma, mungkin nanti ada maslahah mursalah, itu juga yang disebut sebagai bagian dari dalil. Nah, di antara dalam mazhab Syafi'i itu tadi, kebolehan itu tadi ada yang menyandingkan itu dengan mengkias, dalilnya kias, gitu. Dalilnya itu penunjukan hukumnya dari mana dia mengkiaskan. Dari mengkiaskan bagaimana cara mengkiaskan? Mengkiaskannya itu dengan kebolehan tajdidul wudhu, memperbarui wudhu dalam setiap sholat meskipun wudhunya tadi sudah sah. Tetapi lagi-lagi di mazhab Syafi'i pun itu terjadi bantah-bantahan. Jadi antar internal mazhabnya pun itu istilahnya kan ada munakosyah gitu, ada perdebatan gitu, perdebatan.
Oh, itu enggak pas itu. Ada yang menyebut dengan itu kan kias ma'al farik. Kalau kias ke wudhu itu tadi analoginya enggak pas itu karena enggak ketemu ilatnya. Alasannya itu enggak ketemu. Jadi di antara rukun dari kias itu kan ada ilat ataupun argumentasi atau alasan hukum gitulah kira-kira yang bisa menyatukan antara masalah A dengan masalah B. Nah, sedangkan ilatnya ini tidak didapatkan. Nah, sehingga artinya dalam mazhab Syafi'i pun itu terjadi bantah-bantahan ataupun munakosyah lah kira-kira begitu. Nah, sehingga ada yang kemudian berpandangan lagi itu dalam bentuk maslahah. Maslahah tadi itu istilahnya itu untuk memperbaiki maslahatnya itu maslahah mursalah. Mereka mengambil dalilnya itu maslahah mursalah dalam kaitannya dengan al-ihtiyat, kehati-hatian untuk litakid, untuk menguatkan kembali ikatan rumah tangga supaya nanti mungkin dalam pandangan mereka itu ketika nanti mereka itu tajdidun nikah, istilahnya akad nikah lagi, menyebutkan ucapan akad nikah itu tadi terkait dengan mahar. Tadi mungkin Bu Amma dan yang Bu Dewi tadi juga ada ini nggih. Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i pun dalam mazhabnya nggih itu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan yajibu al-mahar atau sodak. Ada yang mengatakan itu wajib pakai mahar lagi. Ada yang mengatakan itu tidak perlu mahar. Jadi intinya itu sebetulnya pada akadnya itu tadi. Jadi mereka seolah-olah diakad nikahkan lagi itu untuk mengenang kembali. Lalu mereka sudah pernah membangun ini gitu. Kenapa kok kemudian konflik ini diperteruskan? Nah, kira-kira begitu. Mungkin jadi ihtiyat untuk litakid untuk menguatkan kembali dengan dalil yang digunakan adalah maslahah mursalah. Itu dalil-dalil yang mungkin digunakan oleh pandangan-pandangan yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi tadi mungkin perlu saya tekankan watarkuhu wal aula tarkuhu kira-kira gitu. Tapi sebaiknya itu tidak perlu dilakukan. Itu juga komentar dari mazhab Syafi'i. Nah, kalau di Muhammadiyah, nah mungkin saya pribadi gitu, saya pribadi, tapi kalau mazhab-mazhab itu mungkin tadi beda lagi. Kalau dalam pandangan saya pribadi, tadi saya menyatakan saya tidak menemukan ada semacam tuntunan di HPT dan seterusnya itu terkait dengan tajdidun nikah. Nah, sehingga kalau di Muhammadiyah itu lebih kepada tidak perlu untuk melakukan hal itu tadi, karena memang tidak ada dalil yang menurut Muhammadiyah itu mengharuskan atau menguatkan untuk melakukan tajdid dan nikah. Nah, kira-kira begitu. Dalam pandangan Muhammadiyahnya begitu. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'inya kira-kira tadi begitu. Ada pandangan bolehkan, ada yang menyebutkan itu lebih baik tidak dilakukan. Nah, dalil-dalil yang mereka gunakan di antara tadi ada yang menyebut dengan kias, ada yang menyebut dengan maslahah mursalah. Tapi kalau di Muhammadiyah lagi-lagi lebih kepada condong untuk tidak melakukan itu tadi karena tidak ada dalil-dalil yang oleh Muhammadiyah dianggap lebih pas untuk melakukan tajdidun nikah. Nah, sehingga bagi yang mungkin orang yang konflik dalam keluarga, perbaikannya bukan dengan mungkin pernah konflik di keluarga, perbaikannya itu bukan dengan tajdidun nikah, ya tapi dengan mengharmoniskan kembali hubungan itu tadi ya, mungkin dengan banyak istighfar, memperbaiki komunikasi dan lain-lain sebagainya. Itu Mohon mungkin izin, Inggih, mohon izin tadi yang pertanyaan Bu Dewi belum terjawab. Oh, Bu Dewi tadi gimana? Menanyakan, ini kalau tajdidun nikah dilakukan di hadapan Pak Kiai itu boleh apa tidak? Karena saya tadi menyampaikan tajdidun nikah harus di depan penghulu, sebagaimana kita akad nikah awal. Nggih. Itu sebetulnya kalau boleh-boleh aja. Dalam prakteknya, ini bagi yang melakukan, bagi yang melakukan itu dalam prakteknya itu memang tidak mengharuskan di hadapan penghulu. Jadi kadang yang kayak yang pernah yang di lingkungan tempat tinggal saya itu yang mereka sedang kayak mau baliknya itu atau kiai lah gitu, tokoh agama setempat lah kira-kira gitu ya, mereka anggap sebagai tokoh agama setempat dengan mengundang keluarga-keluarga. Jadi artinya disaksikan oleh keluarga. Bahwasanya ini terjadi akad nikah atau tajdidun nikah atau bangun nikah itu tadi. Harus di hadapan orang lain, ngoten nggih Ustaz, yang statusnya mungkin bisa lebih kuat daripada kita supaya kita itu ingat pernah berjanji di hadapan orang gitu kan, ngoten nggih. Jadi istilahnya itu ada saksi-saksinya gitu loh. Ada saksi-saksinya. Tapi lagi-lagi ini gitu saksi-saksinya. Karena kalau dalam konsep di aturan negara pun itu kan tidak ada tidak ada istilahnya itu konsep tajdidun nikah di aturan negara kan tidak ada. Ya akad nikah itu cuma sekali tok. Nah, tajdidun nikah itu memang sepertinya saya baca itu di beberapa KUA dilaksanakan praktek tajdidun nikah Ustaz. Di KUA. Di KUA. Tapi saya belum tahu itu apakah itu mungkin isbat nikah paling Bu,
Oke, mungkin konsepnya sama dengan memperkuat itu tadi Ustaz. Jadi kan Hmm, perlu di hadapan penghulu. Nah, mungkin nggih. untuk pelaksanaannya di hadapan KUA. Ngoten. Bisa jadi mungkin tadi masyarakatnya itu tadi atau warganya itu tadi biar lebih jos gitu nggih. Itu mungkin dilakukan di hadapan KUA. Berarti Tapi ada bukan bukan tajdiduz zaujah. oh itu lain lagi Itu nih. mulai lagi. Nggak sabar Ustaz Agung ini. Wah, Itu nanti yang Iki. berapa ini nanti? Ini Tajdid kurang dua materi Ustadz. Yang pertama Nusyus yang akan dibawakan oleh Bu khusus. siapa ini namanya Bu Dewi dan Dewi. Bu Dila dan Mm-mm. poligami yang akan dibawakan oleh Ustadz Agung. Langsung Oke. hari loro Ustadz. Berarti minggu depan ya, langsung loro Nggih. ya. Tapi ini kita waktu pertemuannya sudah habis, enggak apa-apa. Di luar waktu pertemuan kita tambahkan lagi. Iya, karena memang kita banyak kosongnya Ustadz. Gimana kalau Pak Oke, nambah? siap, siap. Kalau seandainya ustadz-ustadzah sekalian siap, saya insya Allah pekan depan itu kan sudah banyak mungkin waktu agak longgar nggih, karena kelas-kelas yang lain juga yang reguler sudah banyak yang selesai. Mm. Jadi mungkin untuk waktu pertemuan mungkin agak lebih longgar gitu. Oh iya. Jadi kita itu Gelar free-nya hari apa Ustadz? Yang untuk Kak, minggu depan. Jadi tinggal dua minggu materi ini kita selesaikan gitu loh maksud saya. Kalau minggu untuk depan yang fikih perkawinan. nggih. Minggu depan ini sementara hari Senin saya full. Tapi Mm. Senin malam insya Allah bisa. Malam tapi Oke. Senin kalau malam. nggih. Senin, kemudian kalau Selasa, nah sebetulnya kan Selasa saya sudah mengosongkan Bu, tapi enggak tahu nih belakangan ini kok istilahnya itu Nggak undangan-undangan itu. kosong-kosong gitu kan. Oke, Selasa itu ada ini, sebentar Oke, ada undangan rakor, rapat koordinasi bidang 4 oleh Wakil Oke. Rektor 4 itu sampai jam 3 sore di undangannya. Ya. Nggak tahu nanti prakteknya gimana, apakah lebih cepat apa lebih lambat. Mm-mm. Jadi kemungkinan yang Selasa akan datang ini jadwal kita yang semula jam 13.30 itu kayaknya saya tidak bisa hadir. Mm-mm. 13.30 itu. Berarti kalau seandainya Selasa mungkin baru longgar lagi ya, mungkin malam. Mm. Kalau Nggih. Rabu sekitar jam 1 Ustadz. Rabu tanggal sebentar. Sebentar, saya cek dulu jadwal. Ini kalau yang kaidah usul fikih itu Hmm. tinggal 2 juga. Nanti kan 1 ya. Oh, Tolong enggak. Pak Nurali, Bu Dewi, Bu Nadila disiapkan untuk nanti malam. Nanti malam setelah maghrib itu PPT tentang zahir, takwil dan mustarok ya. Kemudian yang ini sama ta'adul tarjih berarti minggu depan Pak Agung, Pak Zardan, Pak Faisal. Wes, wis tak elingno lho, kok marina nglepet, Bu. Ih. Nggih. Insya Allah ini saya cek jadwal Rabu jam 1 insya Allah free. Iya, berarti Rabu, Kebenaran ini free. Rabu depan kita Nggih. sambung lagi fikih perkawinan. Itu 1 Nggih. atau langsung 2, poligami dan nusyus. Monggo, Ustaz nih enaknya gimana? Langsung Ya, atau apa langsung lagi? dua enggak apa-apa Tak wes, tak langsung. lihatkan, tak tawarkan untuk yang presenternya. Nusyus ini, harapan kami 2 langsung supaya segera liburan. Nggih. karena tanggal 12 kan UAS ya, itu maksud saya. Nggih. Ya. Rabu Lama siang Bu. Oke, berarti Rabu tadi malam juga bisa. Langsung tadi malam dihabiskan semua bisa itu. Oh, tidak bisa Ustadz. Iki ae lho bahas satu subtema kok sakmene aduh Oh, nih. Ora iso. Loh, mau izin Bu Wahyu ini dikarenakan tidak 2 materi sehingga lebih banyak tanya jawabnya. Seandainya kan 2 materi langsung, kita banyak mendengarkan materi, tanya jawab nggak terlalu banyak, kita batasi 1 pertanyaan Bapak Ibu ngoten. Iya, begitu. Makanya itu Rabu Nggih. Rabu depan pukul 1 kita ke kaidah fikih, kaidah fikih Fikih perkawinan. perkawinan. Nggih. 2 Pertemuan terakhir langsung gitu ya. nggih. Nggih. Itu Bu Dewi dan Bu Nadila, terus kemudian siapa mana iki? Pak Prayagung 1 poligami. Wes ya, disiapkan. Hih, Rabu jam 1 nggih. ya Rabu jam Rabu 1. siap, insya Allah. Kalau Oke. bisa kaidah itu nanti diselesaikan nanti malam itu. Kaidah 1 dulu Ustadz. Iku lihat aja wes nanti malam. Yang penting disiapkan aja dulu deh. Kaidah cuma itu aja kok, pengertian tuh kok. Ini arti istilah-istilah itu aja kok. Oke. Nanti aja Dohir, Ustadz kita itu kan.
Monggo Ustadz, ada yang ingin ditambahkan? Saya Ya, saya kira. kembalikan. Oke. Terima kasih Ustadz Arif Zuhri. Oke. Saya kembalikan lagi ke jenengan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ini sudah jam 10 lebih 6 ini. Ya, alhamdulillah kita full full semangat. Ini sebentar lagi mungkin sudah banyak yang mau bergeser untuk konser Jumat Ustadz Faisal, Ustadz Nurali mungkin nanti persiapan konser kayaknya. Ustadz Zardan, Ustadz Agung ini. Gak tahu kalau Bu Ayu konsernya di mana nanti. Oke, saya kira mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah nanti kita ketemu nanti malam jam insya Allah 18.15 gitu nggih, mohon izin 18.15. Kayaknya maghrib sekarang itu kan mendekati jam 6 lah. Mungkin nanti dengan rangkaian sampai selesainya mungkin di masjid, mungkin jam 6 itu baru keluar mungkin dari masjid itu. Jadi anggap nanti jam 8.15 mungkin kita insya Allah pertemuan dengan link yang sama. Kemudian di hari Rabu kita ketemu lagi untuk fikih perkawinan. Saya tidak tahu kaidah usul fikih nanti malam mau langsung digas semua kelompoknya. Monggo, saya kembalikan ke presenter masing-masing. Kalau siap nanti nggak apa-apa, sekalian saja kita. Sudah selesai nanti malam kaidah fikih kalau kita sudah selesai. Oke, berarti nanti kaidah usul fikih kita upayakan nanti malam itu semua kelompok sudah siap untuk presentasi. Nah, insya Allah. Kemudian kaidah fikih perkawinan di hari Rabu nantinya juga nanti sekalian sisa-sisa kelompok ataupun yang belum presentasi juga sekalian di hari Rabu yang akan datang. Rabu sudah tuntas itu nanti. Oke, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak kurang tepat dalam penyampaian. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Wa iyyakum insyaallah. Bu Nadila, Bu Dewi.